bersama kami di The Journey dan masih bersama saya di sini Raffi Ahmad. Nah, kita akan membahas kira-kira seperti apa sih sebetulnya Rans Entertainment ini ya. Karena kalau kita ingat-ingat bisnisnya seorang Raffi Ahmad ini juga banyak banget ya, dari entertainment, content creator, kemudian juga ada digital, pokoknya banyak banget nih kalau dihitung. Kira-kira untuk Rans Entertainment ini sendiri sebetulnya konsepnya gimana sih sampai bisa menjangkau bidang-bidang lainnya sampai football juga atau sepak bola juga diembat gitu. Ini kira-kira seperti apa? Jadi Rans itu tadinya Raffi Ahmad Nagita Slavina. Tadinya tuh di sini nih, di garasi ini nih. Cuman 4 kru. Dan sekarang 4 tahun jadi 500 employee. Jadi cepet banget emang dengan kita basicnya akhirnya ambil digital. Tapi yang sekarang Rans PR aku adalah gimana caranya aku lagi memperkenalkan Rans itu sekarang udah korporasi, bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi. Karena sekarang sudah pre-IPO, sudah ada perusahaan yang masuk juga, dan rencananya pinginnya go public nantinya. Pelan tapi pasti. Jadi Rans ini aku lagi coba membuat dari entertainer to entrepreneur ceritanya, dari content creator to media creator. Jadi dari persona branding atau personal branding to corporate branding. Jadi yang lagi kita lakukan ini tuh sekarang adalah ini. Jadi Rans Entertainment-nya di atas, setelah itu kita ada digital, ada live shopping, ada sport, ada e-sport, ada lifestyle. Lifestyle kita juga ya seperti contohnya beberapa kita bikin juga di PIK 2. Lagi mau bikin sports statement, ada 3 hektar, jadi di situ bisa basketballnya Rans sama tim footballnya Rans bisa entertain di sana dan latihan di sana juga. Tapi di situ kita bikin jadi bisnis center sports statement yang menjadi lifestyle. Terus juga di depannya ada zoo city zoo juga kita bikin. City zoo itu yang lifestyle juga. Jadi intinya sebenarnya Rans itu adalah family market yang memang lifestyle, entertainment, e-sport, sport. Seperti itulah kita bikin. Nah, targetnya nih untuk IPO di tahun 2022 ini kah? Ya, atau kita berdoa. Kalau itu kita berdoa pengennya sih, tapi kan kita kencangkan fundamentalnya dulu. Targetnya di semester 1 atau semester 2? Aku nggak bertarget karena buat aku gini bedanya. Mungkin kalau aku sadar bahwa aku sama Nagita ini bisa begini juga karena public. Karena maksudnya ya kita dari entertain, kita karena public kita begini. Nah, perusahaan kita nih sebenarnya ini adalah legacy buat aku dan Nagita. Rans itu adalah Raffi Ahmad Nagita Slavina. Dan ini akan menjadi legacy. Dan aku nggak mau ini menjadi terburu-buru. Karena terburu-buru waktu atau terburu-buru gengsi. Ataupun enggak. Buat aku, kita slowly but sure aja. Karena Rans ini akan menjadi legacy aku buat aku dan Nagita. Ya, kalaupun aku bisa bikin perusahaan lain. Tetapi mungkin tidak akan legacy ini buat aku. Jadi tidak akan sebesar ini langsung pelan-pelan gitu. Karena ini udah hidup matinya aku ya di Rans ini. Oke. Nah, udah ada bayangan belum sih kira-kira ya dengan IPO ini sebetulnya target-target untuk raihan dana yang bisa dijadikan modal untuk Rans Entertainment gitu kira-kira? Sebenarnya sejujurnya ya Rans Entertainment itu kita alhamdulillah karena digital. Ya maksudnya kita bukan perusahaan yang cuman di atas kertas aja. Benar-benar kita alhamdulillah hijau dalam arti kata profitabilitas kita baik gitu. Karena ya tetap masih menggunakan aku dan Nagitanya gitu sebagai congornya. Jadi ya pelan-pelan ini yang aku mau mundurin. Jadi nanti Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina di belakang, tapi nanti vehicle-vehicle-nya di depan. Zoo dan lain-lainnya. Kayak kemarin sih alhamdulillah saat kita pre-IPO mendapatkan nilai ya divaluasikannya perusahaan kita baik lah. Buat aku sih kaget juga aku divaluasikan segitu. Mudah-mudahan pas IPO bisa 2 kali lipat lah kira-kira. Amin. Nanti kita lihat ya. Nanti pokoknya udah siap deh meliput ya kalau misalnya Rans Entertainment ini IPO pokoknya udah siap deh. Iya, nah, tuh. Terus kalau ngomongin soal tadi ya untuk dari segi perusahaan sendiri kan akan bikin lebih korporasi begitu. Kita ketahui juga bahwa Kaisang juga menjadi komisaris dari Rans Entertainment ini sendiri. Nah, ini kenapa Kaisang yang dipilih? Apakah karena title-nya gitu sebagai anak presiden atau seperti apa? Jadi gini, aku selalu berpikir ini Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang sangat besar dengan beberapa generasi yang sangat banyak marketnya. Jadi aku sendiri akan menggandeng teman-teman yang potensial sesuai dengan generasi itu generasinya. Misalnya di Rans Entertainment ada nanti
Yang usianya 50, jagoannya umur 50 tahunan, ada. 40 tahunan, ada. 30-an ya saya sama Nagita. 20-an ya Mas Kaisang. Karena menurut saya Mas Kaisang salah satu, bukan karena beliau sosok anak presiden. Yang saya lihat di bisnis, F&B-nya dia sangat hebat, bagus. Dan dia juga, industri kreatifnya dia jalan juga. Pas dengan Rans, yang memang kita mau menggerakkan juga F&B-nya kita. Ya dengan adanya Mas Kaisang, butuh juga aku suntikan generasi di usianya Mas Kaisang. Karena kan Mas Kaisang di 20 tahunan, saya kan udah 35 ke atas gitu. Jadi kita harus memang mencari sosok-sosok yang bisa menjembatani generasi to generasi agar kita tergabung gerbongnya. Iya, apalagi juga secara bisnis juga ya udah well known ya, udah terasah juga Karena gitu Rans kan. sendiri basicnya bukan Iya. di food and beverage. Jadi kita, ya Mas Kaisang dia lebih tahu dan timnya dia lebih tahu. Jadi ya dia bisa mengarahkan kita. Selain Kaisang sebagai komisaris, sebetulnya orang-orang di balik Rans Entertainment, investornya, begitu in the future ada siapa aja sih? Sebenarnya belum aku boleh ngomong sih. Cuman ya ada beberapa Bocoran-bocoran sedikit ada aja. beberapa sosok yang nanti kita akan announce sih, mungkin di akhir Januari atau di awal Februari ini. Cuman kalau beberapa investor-investor sih, ya jelas yang kemarin kita udah announce tuh ada SCM. SCM adalah anak perusahaannya dari MTech. Masuk cukup strategik juga di Rans. Ada juga beberapa personal ya seperti Pak Peter Tanuri, ada Pak Pandu Syahrir dan grupnya, ada juga Pak Alvin sendiri, Pak Alvin dan Pak Adi, ownernya MTech juga ada masuk. Ada beberapa nama juga yang ya jangan disebutin sekarang. Tapi ya kita juga sambil menunggu ada beberapa investor dari luar negeri juga yang lagi kita coba jajaki. Jadi yang sekarang PR-nya tuh memang sosialisasinya ke masyarakat bahwa Rans itu bukan digital, bukan YouTube aja. Bukan YouTube, bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina. Tapi kita berdiri dengan fundamental vehicle, family market, lifestyle, entertainment, sport, and e-sport. Oke, berbicara tadi soal sport begitu kan, yang menarik juga dan menjadi headline sekarang juga soal Rans Cilegon FC juga gitu kan. Kemudian ada juga basketballnya juga. Ada animasi juga. Ada animasi juga. Kita animasi udah 250 Iya. karyawannya. Banyak juga sih. Nah, tapi kan kalau ngobrolin soal manajemen secara industrinya juga kan memang kita ketahui bahwa industri sepak bola ini lebih susah kan ketimbang dari segi penghasilannya juga begitu, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, ini kira-kira strategi yang dilakukan gimana? Jadi gini, jadi banyak yang bilang, Raf, lu masuk ke bola, lu hutan belantara, lu bakar duit dan lain-lain. Iya, bener, tapi kan kita harus pinter-pinternya. Secara manajerial setiap tim, setiap company kan berbeda. Banyak yang bilang nyari cuan di bola susah, memang susah. Tapi seenggaknya aku mencoba untuk bisa nge-kick bahwa bola itu susah. Enggak, bisa kok, ada peluangnya. Apalagi kalau semua tim maju, pasti akan bisa. Karena kalau di luar negeri itu saking huge-nya, satu nama itu penuh. Kalau di luar negeri itu satu doang udah bisa mengcover semuanya. Cuman kan di sini karena belum industrinya, tapi saya yakinin industri kita akan maju kok. Makanya sama-sama senang juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang udah mulai berani investasi. Ini ya Mas Kaisang ikut, kemarin Atta Halilintar ikut. Beberapa nama-nama yang memang membuat publik percaya bahwa sepak bola itu bisa, ya bukan kayak dulu kan, wah sepak bola banyak mafianya ininya ya, itu bikin pengusaha takut masuk. Tapi dengan adanya ini kita bersama-sama, kita kolaborasi, kita bareng-bareng, kita patahkan itu, harusnya sepak bola Indonesia bisa maju. Oke. Ini menarik ya, tampaknya optimis gitu ya bahwa memang akan sukses begitu ya Rans Cilegon FC. Dan Bismillah aja kita. Iya, dan kita harapkan seperti yang lain-lain ya yang dilakukan oleh Mas Raffi kan semuanya sukses ya. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi begitu ya soal segala bisnis yang udah dijalankan oleh seorang Raffi Ahmad begitu. Sebetulnya yang paling berkontribusi besar untuk Raffi dan juga Nagita itu bisnis yang dari mana? Kalau dari perusahaannya gitu, kira-kira yang mana? Perusahaannya ya holdingnya itu yang Rans Entertainment Indonesia. Oke. Tapi ya sebagian 80% profitnya kita setahun tuh bisa di atas 70% karena masih menjual akun Nagita dan Rafathar gitu loh. Oke. Tapi menggunakan medianya si Rans Entertainment. Oke. Pertanyaan terakhir. Your wildest dream yang masih belum tercapai saat ini. Bingung aku kalau ditanyain mimpi karena aku tuh orangnya
mimpinya banyak, mimpinya berubah, mimpinya berjenjang. Atau udah tercapai semua? Tapi bersyukurlah kalau mimpinya aku pengen di umur 40 tahun, kalau orang bilang life begin at 40, kalau aku life happy start from 40. Jadi umur 40 tuh gue udah gak pusing, udah semuanya aman, udah semuanya ini ya. Udah Shooting, tidur lebih dari 4 jam ya? Shooting adalah hobi, jadi bisa tetap passion juga, bisnisnya jalan semua. Oke, thank you banget Sarah, terima Raffi, kasih. thank you banget sudah bergabungnya Sama-sama. sama kami di The Journey. Sukses dan sehat selalu untuk Anda dan The journey, top. thank you banget sekali lagi. Menjadi sultan bukan berarti hidup selalu nyaman. Anda harus siap kerja keras untuk mendapatkan cuan yang deras. Saksikan kisah sukses dan inspiratif lainnya dalam The Journey. Ride with me, see the journey. Bye-bye. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.